Baik, kita sekarang akan ini Mas Amin ya? Saya perasaan kenal saya. Assalamualaikum Pak. Nah, Amin di mana sekarang, Min? Sama ini Pak, sama Mulia Pak sekarang Pak, sama Pak Arif Budimanta Pak. Oke. Wah, kamu udah jadi ring 1 ya? Alhamdulillah Pak, atas izin Allah Pak. Oke, kita sekarang akan bahas kuliah ke-8 ya. Kuliah ke-8. Sudah terlihat ya? Minggu lalu kita sudah bahas inequality-nya ya. Inequality apa sih dasar terciptanya inequality itu ya. Terus ini share saya udah belum ya? Belum share screen ya? Sorry. Belum, Sorry, saya pikir kok kenapa nggak muncul. Oke, masuk ya. Nah, minggu lalu kita sudah bahas dalam tanda petik lah ya, dalamannya inequality gitu ya. Apa itu sources itu ya, apa itu asal muasalnya ya, dan kenapa inequality itu penting dan bagaimana pengukurannya ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana interkoneksi antara inequality dengan indikator-indikator pembangunan yang lain, gitu ya. Sebelumnya dibaca ya bukunya ya, Debrajrai itu ya. Saya pikir ada e-booknya tuh banyak ya. Jadi kalian bisa baca bukunya, dan itu menurut saya salah satu buku textbook yang standar ya. Development Economics untuk level ya master lah ya. Di dunia juga pakai itu, saya juga pakai itu dulu. Dan ada yang advance-nya ya, ada yang advance-nya. Tapi kalau advance biasanya hanya isu-isu gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas bagaimana interkoneksi ya antara inequality dengan indikator pembangunan yang lain. Jadi kenapa kemarin kan sudah dibahas ya, kenapa inequality itu penting ya, dari aspek moral gitu, dari aspek juga akan yang kedua ini adalah bahwa inequality itu ternyata ada dampaknya terhadap indikator pembangunan yang lain. Betul bahwa inequality itu sumbernya bisa merupakan sebagai dependent variable, bisa ya. Artinya dia sebagai penyebab akibat gitu ya. Tetapi ternyata dalam konteks pembangunan inequality juga adalah bisa sebagai penyebab gitu ya. Jadi bisa sebagai akibat, bisa juga sebagai penyebab. Penyebab apa? Penyebab indikator-indikator pembangunan yang lain bisa tidak well perform lah gitu, atau akan menghambat gitu jalannya pembangunan gitu ya. Bahkan ya biasanya kan ke growth gitu ya, ke hal-hal yang lain yang menyebabkan bahwa inequality yang lebar gitu ya, cenderung tidak diinginkan karena secara development itu akan mengganggu ya. Di samping secara moral juga secara bahkan performa development ya. Bahkan nanti ada channel-channelnya gitu. Kenapa sih ini bisa sampai mengganggu ya, jalannya pembangunan ke depannya gitu ya. Nah ini ada pertanyaan ya. Pertanyaannya ini berdasarkan teori gitu ya, dan juga findings ya. Apakah inequality itu secara overtime ya, dari waktu ke waktu itu apakah semakin melebar gitu ya, atau semakin buruk gitu, atau semakin equal gitu ya.
kemarin kita sudah bahas bahwa dalam periode awal sebenarnya inequality itu masyarakat itu equal kan, dari zaman Nabi Adam itu equal gitu ya. Terus kemudian karena pilihan atau karena sebab-sebab yang lain ya, atau karena penguasaan aset atau akses terhadap resources itu ya, sehingga inequality itu meningkat ya atau menganga gitu ya. Nah, kemudian bisa nggak inequality itu dalam hal-hal tertentu, dalam situasi tertentu atau misalnya level income tertentu bisa berkurang gitu ya. Nah, ini perlu empirical assessment tentu saja. Perlu uji empiris ya dari data time series atau bisa juga sih dari data cross section gitu ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana apakah indikator-indikator agregat seperti income, employment ya, wealth ya, atau dalam ini penguasaan aset bahkan economic growth gitu ya. Ini mempengaruhi ya, dipengaruhi oleh inequality. Jadi kan tadi saya sebut tadi bahwa inequality itu adalah penyebab gitu ya. Penyebab, tapi ini hipotesa, penyebab daripada lemahnya atau tidak performnya indikator-indikator ekonomi yang lain ya. Dan sebaliknya, bagaimana apakah variabel-variabel apa yang menyebabkan adanya evolusi atau perubahan inequality gitu ya. Jadi transmisinya seperti apa gitu. Apakah ini masalah hanya wealth accumulation atau hanya masalah income atau hanya masalah savings gitu ya, atau masalah pilihan seperti tadi, atau ini sebenarnya masalah politik gitu ya, sistem politik atau rezim politik atau rezim upah, apakah masalah-masalah seperti itu ya. Jadi ini perlu ujian empirical assessment ya. Jadi sebenarnya Anda bisa melakukan penelitian terkait inequality ini, atau apapun penelitian Anda ya. Jadi kalau Anda meneliti satu masyarakat atau satu sampel atau populasi atau bahkan populasi, jangan lupakan nih masalah inequality ini ya. Jadi bukan hanya level yang kita analisa, tapi juga how it's distributed gitu ya, bagaimana ini didistribusikan gitu ya, baik resources, baik income dan seterusnya ya. Karena distribusi ini bisa sebagai akibat gitu ya, bisa sebagai sebab gitu ya. Betul, dalam periode awal ini sebab akibat performa variabel yang lain, tapi dalam situasi tertentu ini juga kan ada efek sebutnya ada efek spillover gitu ya. Jadi bisa mengakibatkan tidak performnya nanti indikator-indikator ekonomi yang lain lanjutannya ya. Jadi kalau Anda misalnya VAR itu kan gitu ya. Jadi inequality itu bisa analisanya bisa pakai VAR kalau gitu kan. Bisa X antara XY itu bisa ke X ke Y atau Y ke X ya. Inequality ke growth misalnya, bisa inequality karena growth gitu ya. Bisa juga inequality menyebabkan economic growth itu performanya akan bisa berubah gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bukan konfliktif, tapi memang seperti itu ya. Seperti itu. Jadi analisa-analisa dalam empirical assessment itu mengkategorikan inequality itu sebagai variabel penyebab dan juga akibat gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita akan ulas sekarang bagaimana hubungan inequality income ya. Income itu maksudnya levelnya ya, dengan growth-nya. Growth maksudnya income growth. Nah, ini hipotesanya umum ya, ini lumrah, ini Kuznets ya. Kuznets, inverted U hypothesis ya. Jadi kira-kira seperti ini, bahwa hipotesa ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu pertama kali ya akan menyebabkan pertumbuhan itu ya, akan menyebabkan secara overall masyarakat itu tumbuh gitu ya. Tetapi
tidak keseluruhan masyarakat gitu ya. Ada yang sebagian masyarakat yang income-nya naik, yang lain misalnya tidak naik atau turun atau bahkan semuanya naik tapi level kenaikannya kan berbeda. Ya, misalnya sektoral gitu ya. Sektoral. Ini sektor ini naiknya growth-nya misalnya economic growth misalnya 6%. Tapi secara sektoral kan bisa beda-beda ya. Ada yang 6%, ada yang sama di overall growth-nya, ada yang 4%, ada yang 3%, bahkan ada yang 7%, ada yang 10%. Artinya kan dalam jangka waktu periode tertentu, orang-orang yang terlibat di sektoral ini kan pasti level of income-nya kan berbeda. Nah, ini menyebabkan bahwa dalam pembangunan ekonomi ya, bahwa growth itu tidak dinikmati atau karena sources-nya juga berbeda gitu ya, sehingga sebagian masyarakat yang grow gitu ya, sebagian yang lain tidak ya, atau tadi saya sebut growing-nya berbeda gitu levelnya ya. Nah, sehingga tentu saja menyebabkan ada inequality ya, atau inequality-nya semakin melebar gitu ya. Tetapi dalam periode tertentu ya, ini kan orde baru ini, pakai ini banget ya. Dalam periode tertentu nanti ada catch up ya. Jadi catching up gitu ya. Setelah misalnya sektor manufaktur ini ya yang tumbuhnya misalnya 10% ya. Sementara pertanian zaman orde baru ya tumbuhnya hanya 4%. Sementara overgrowth-nya itu misalnya zaman orde baru 7%. Nah, nanti kan dari sektor manufaktur ini ya orang-orang yang terlibat di sektor manufaktur, sektor apalagi sektor finance gitu ya, nanti akan menetaskan gitu ya, akan menetaskan resources-nya atau income-nya kepada petani-petani ya. Kalau di satu wilayah misalnya yang kaya duluan adalah misalnya yang kaya orang yang kerja di bank atau di sektor yang jadi di sektor manufaktur gitu ya, nanti kan mereka akan membelanjakan juga ke petani. Nah, itu maksudnya. Jadi ini orde baru ini persis ya menggunakan hipotesa ini ya, menggunakan hipotesa ini bahwa inequality itu ya to some extent ditolerir ya dalam jangka pendek gitu ya, karena dalam jangka panjang nanti akan ada catching up ya. Ya, contohnya ini yang dilakukan studi ya Pocket ya tahun 73 ya, ini melakukan cross section studies ya, juga ini negara gitu ya. Beliau ini mengkategorikan income itu ke dalam beberapa kategori gitu ya. Dan di antara kategori income ini diukur kemudian Gini-nya ya. Gini-nya. Jadi Gini indeksnya kan ini menunjukkan inequality. Nah, terlihat bahwa Gini index ya ini walaupun cross section ya, bukan overtime ya, bukan ini ya, bukan waktu sebenarnya, bisa juga waktu ya. Ini data Indonesia misalnya income-nya antara waktu itu bagaimana level of income. Nah, ini Gini-nya kan naik ya, naik sampai middle ya, sampai ini ya, sampai income kategori 201 sampai 300, kemudian turun lagi gitu ya. Turun lagi. Juga naiknya nih. Terus turun lagi. Artinya semacam antara inequality dengan growth ini hubungannya gitu ya. Jadi inverted U itu kan kayak ya cembung gitu ya. Kalau bukan gitu ya. Ini kan seperti ini. Ya. Jadi income naik, maka inequality akan naik. Tapi dalam periode dalam level income tertentu ini akan turun. Karena apa? Ada catching up gitu ya, ada catching up. Jadi di masyarakat, nah ini kalau datanya cross section kan seperti ini. Berarti di masyarakat yang miskin gitu ya, relatif miskin, inequality itu tinggi gitu kan. Ya karena ada yang miskin sekali, ada yang miskin nggak terlalu miskin gitu ya, atau menjelang garis kemiskinan. Jadi ada yang nggak bisa makan sama sekali gitu ya, susah makan, ada yang ya makan tapi nggak cukup gitu ya. Jadi ini terlalu jomplang gitu ya. Nah, di level menengah itu semakin menurun, dan bahkan kalau orang kaya itu relatif equal masyarakat. Nah, ini kira-kira Pocket ini menguji hipotesa inverted U curve itu ya. Jadi menurut Pocket ya itu terjadi ya. Ini
di 56 negara ya. Di 56 negara yang diklasifikasikan berdasarkan per kapita GDP ya tahun 65. Ya, inilah kemudian ya Anda tahu sendiri kan, mungkin inilah yang dijadikan dasar oleh pemerintah Orde Baru ya, kali ini 65 nih, oleh arsitek Orde Baru, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita growth dulu lah, yang penting kita ekspansi dulu, kredit kita ekspansi dulu dengan pembangunan itu, bahkan dengan misalnya utang luar negeri dan seterusnya ya, karena kita kekurangan modal dan seterusnya. Ya nanti juga memang betul ada inequal, tapi lambat laun nanti juga akan berkurang gitu ya. Nah itu kira-kira hubungan antara inequality dengan income dan growth ya. Tetapi hati-hati loh ya, nih hati-hati bahwa ternyata bukan hanya income growth itu determinan dari inequality, tetapi sebenarnya ada faktor yang lain ya yang bisa menyebabkan bahwa inequality itu bisa rendah atau tinggi ya. Nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Ya. Nah ini bahkan terlihat ya, ini tahun 96 oleh Deininger and Square ya, ini paper yang ini juga nih, yang cukup ya terkenal lah gitu ya, dan ini jadikan rujukan di plot gitu ya, memplot berdasarkan per kapita income-nya gitu ya. Ini kalau ini berarti panel kalau ini ya. Ini negaranya gitu ya. Ini titik-titiknya itu income share-nya ya. Income share of poorest 40% ya, and riches 20%. Kalau yang titiknya hitam ini income share-nya ya. Di masyarakat miskin ya, kalau yang titik-titik ini. Sementara di masyarakat kaya, ini income share-nya juga ya, over time ya. Nah, terlihat di sini ada di masyarakat miskin, income share-nya turun ya, lalu naik lagi ya. Sementara di masyarakat kaya income share-nya naik kemudian turun. Ini kan berarti kan terjadi inequality kan semakin melebar ya. Ini lihat aja ininya. Ya. Ini kan semakin melebar, awalnya tidak lebar, awalnya relatif equal, semakin melebar, kemudian over time akan inequality itu semakin narrow lagi ya, semakin menyempit lagi. Nah ini kalau Poukot tadi ini kan hanya cross section aja, satu titik waktu ya, 65. Nah, kalau Deininger and Square ini over time dia menggunakan data berapa nih? Menggunakan level of per capita income-nya ya. Jadi sudah relatif lebih advance dari yang Poukot ini ya. Jadi kategorinya bukan dikategorikan lagi, sudah level income-nya gitu ya. Jelas ya. Jadi ini inverted U ya, curves ya. Nah, bahkan Ahluwalia gitu ya, tes lagi nih, ya, kalau sebenarnya gampang, ini kan hanya permainan ekonomi model matematika gitu kan menurut Ahluwalia itu. Gimana caranya? Lihat saja ada koefisien Y adalah fungsi dari inequality gitu ya, atau share of income ya, dengan Y square gitu ya, dengan dummy terserah ini. Yang jadi perhatian adalah koefisien beta B ini ya, dengan Y gitu ya. Nah, menurut papernya Ahluwalia bahwa di semua kuartil ya atau quintiles ya, ini dari lowest ya, middle ke top itu koefisien B itu turun ya. Tuh, dari yang miskin ya, level miskin terus menengah ini turun kan, artinya income naik berarti inequality turun ya. Share of income-nya turun ya. Gitu ya. Tetapi di masyarakat artinya apa? Income share to fall ya. Jadi income share-nya semakin menurun ya, income share-nya semakin menurun.
karena kenaikan output ya, kenaikan per kapita output ya. Jadi ini turun, kemudian naik lagi di masyarakat top 20 ya, naik lagi di masyarakat top 20. Jadi kira-kira ini juga mengetes, dan ini dengan pendekatan yang lain ya, dengan pendekatan yang lain membuktikan bahwa ada inverted U gitu ya, ada inverted U antara income dengan inequality ya. Ini proksinya dengan share of income gitu ya. Sementara C-nya adalah positif gitu ya. Nah, itu kira-kira testingnya. Jadi kalau Anda tertarik dengan analisa terkait inequality ini, ya tentu saja syaratnya kita harus punya data income-nya dengan share of income ya, respektif. Jadi kalau di Susenas kan bisa terlihat tuh. Jadi kalau ini mengetes inequality di Indonesia biasanya kan dari data Susenas ya, tapi datanya data konsumsi ya, pengeluaran gitu ya. Nah, itu bisa terlihat indeks misalnya Gini kita 0,41, 0,42, 0,43, yaitu biasanya dari Susenas ya, dari pengeluaran sebenarnya ya. Jadi bukan income banget sih, itu pengeluaran yang diproksi sebagai income ya. Kira-kira seperti itu. Berarti itu dari data cross section ya. Jelas ya? Ada pertanyaan? Belum ini. Nanti belakangan ya. Nah, sekarang kira-kira apa sih gitu transmisinya gitu ya? Kenapa sih bisa seperti itu gitu ya? Nah, jadi hubungan income dengan inequality itu bisa dianalisa dari adanya uneven ya dan compensatory. Jadi kira-kira seperti ini. Ketika suatu negara atau suatu populasi ya mengalami kenaikan pendapatan ya atau income, maka sebenarnya pendapatan ini ya secara umum bisa berasal dari tiga sumber dan dengan step-step sebagai berikut ya. Step pertama gitu ya, bahwa income itu pertama kali meningkat ya, dan ini karena adanya akumulasi wealth atau aset atau akumulasi skills, ada improve skills atau teknologi dan seterusnya ya. Itu yang step yang pertama. Ini standar ya. Jadi pertama kali biasanya ada faktor, bisa faktornya eksogen atau endogen terserah. Kalau faktor eksogen berarti kan misalnya ada teknologi yang bisa efisiensi sehingga income-nya naik gitu kan, atau apapun gitu ya, A-nya. Ya, atau endogen ke K dan L-nya gitu ya. Atau sifatnya wealth accumulation, itu bisa jadi karena ada misalnya dana masuk dari luar negeri, itu investasi, itu boleh seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Oke. Nah, masalahnya nanti ada yang kedua itu ya. Step yang kedua bahwa kenaikan income ini itu tidak seluruhnya dinikmati atau dilakukan atau merupakan partisipasi semua sektor. Ya, ini sudah kita bahas sebenarnya tadi ya. Jadi yang menyebabkan income naik ini adalah hanya beberapa sektor, ya, hanya beberapa sektor, ya, enclave gitu ya. Misalnya ya sekarang misalnya GDP itu kan biasanya ditunjang sekarang itu oleh sektor engineering gitu ya, atau software design gitu ya, atau sekarang misalnya Gojek itu kan ya mungkin software design ya, atau accounting atau financing gitu ya. Nah, ini kan uneven change. Sementara pertanian itu relatif tidak grow ya, grow tapi mungkin dia lebih rendah dari yang lain. Ya. Kalau apalagi di Amerika itu terlihat ya bahwa economic growth itu sangat ditunjang sekali nih oleh engineering ya atau software design ini, gitu ya. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan inequality itu tercipta ya, tercipta dalam step yang kedua ini ya. Nah, yang ketiga ada kompensasi gitu ya. Ada kompensasi
dari yang step yang kedua ini, ya, bahwa income itu kemudian di-spread atau disalurkan, ya, disalurkan lagi atau didistribusikan lagi ke seluruh sektor ekonomi, di mana orang-orang atau masyarakat yang terlibat dalam sektor-sektor yang ini kemudian akan meminta atau melakukan permintaan terhadap seluruh barang dan jasa dalam perekonomian, sehingga semua sektor setelah compensatory ini kemudian akan kembali equal, gitu ya. Nanti mungkin sekarang duluan nih misalnya financing, yang sekarang duluan adalah engineering, ya. Nanti kan ujung-ujungnya kan income ini kan kemudian dibelikan lagi kan kepada sektor pertanian, gitu ya. Nah, sehingga lambat laun ada kompensasi, ya, ada kompensasi. Sekarang lebih tinggi, nanti lebih rendah. Itu kan ekonomi biasanya seperti itu. Nah, itu kira-kira transmisinya atau step-nya, ya, kenapa ada inverted U hypothesis itu ya. Nah, masalahnya apakah betul seperti itu? Apakah uneven dulu lalu compensatory, gitu ya? Ini jadi pertanyaan, gitu ya. Ya, bisa jadi kan bahwa perubahan-perubahan itu itu ketika inequality, betul ya, tadi itu inequality naik dulu kemudian turun, ya, dalam pembangunan itu. Tetapi kan sources atau sumber-sumber ketimpangan ini, ya, ketidak balance ini sebenarnya hanya basis aja sebenarnya, hanya identifikasi yang mendasar saja sebenarnya, ya. Walaupun sebenarnya dalam kenyataannya ada cycles yang lain yang menyebabkan bahwa inequality itu bisa terjadi atau semakin melebar, kemudian menutup kembali inequality itu, ya. Jadi bukan hanya masalah growth ini mana duluan terus mana belakang, tapi juga ada faktor-faktor yang lain, ya. Tidak dikotomi seperti itu. Intinya kan seperti itu. Betul, itu mungkin ya dalam paper-paper tertentu, gitu ya. Oh, ini langsung saja direct dari income ke inequality, gitu ya. Tapi income-nya tidak balance, itu ya, growth-nya itu tidak balance, ya, uneven itu tadi, ya. Lalu kemudian ada kompensasi, ya. Tetapi kan sebenarnya ada channel-channel yang lain atau cycle-cycles yang lain yang menyebabkan bahwa terjadinya cycles ini menyebabkan kenaikan atau penurunan inequality. Kenapa ini penting? Karena ini untuk dijadikan alternatif sebenarnya, ya. Untuk dijadikan alternatif, bahkan bahwa income level itu bukan satu-satunya, atau income growth itu bukan satu-satunya alasan ya udahlah growth dulu, nanti juga setelah level income tertentu akan turun. Tapi tidak seperti itu. Ternyata ada cycle-cycle yang lain yang menyebabkan bisa dijadikan sebagai pijakan kita itu untuk mereduce inequality. Ya, akan dibahas dalam slide selanjutnya, ya. Jadi ada cara yang lain, gitu. Tidak serta-merta karena sebabnya ini langsung kita ya udahlah diamin saja, gitu kan, karena baru biarin saja dulu, gak apa-apa terjadi ketimpangan pembangunan, gitu ya. Ini kan yang terjadi sekarang, ya, sekarang terjadinya karena penghirauan sektor itu kan ada, gitu ya. Biarinlah agriculture belakangan, gitu ya, manufaktur duluan. Akhirnya kan bahaya sekali karena kita mendahulukan satu sektor, yang lain dihilangkan, kan yang bahayanya nanti kan, bahayanya apa? Terjadi perpindahan faktor, kan? Terjadi perpindahan labors dari agriculture ke manufaktur, ya. Jadi mereka nggak tetap saja di situ, tapi ada perpindahan labors dari agriculture ke manufaktur, sehingga agriculture sendiri semakin terbengkalai. Itu yang menyebabkan karena kita itu menganggap bahwa inequality itu hanya masalah lambat laun, gitu, nanti juga akan ada kompensasi, gitu ya. Nah, ini ternyata tidak seperti itu, gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu sumber, tapi bukan satu-satunya. Kita juga harus melihat karakter dari growth rate-nya itu, ya. Kita harus melihat karakter perekonomiannya sendiri, dan bahkan ada solusi-solusi yang lain, gitu ya. Penting, ya. Nah, ini yang saya maksud, bahwa
Inequality itu kita transfer dulu sebelum ke income, kita ke savings dulu sebenarnya. Kita ke savings dulu. Ya, jadi ada faktor yang lain atau transmisi yang lain atau transmisi perantara ya, bahwa inequality itu tidak langsung berasal dari income atau tidak langsung menyebabkan income itu berubah performanya gitu ya. Nah, kita sekarang mengincludekan ya, memasukkan faktor saving sebagai salah satu sebagai transmisinya gitu ya. Bahwa gini, hipotesanya seperti ini. Bahwa tingkat saving gitu ya akan menyebabkan ya level dan pertumbuhan per capita income itu dalam jangka panjang akan berubah gitu ya. Jadi sebenarnya ini yang in the long run gitu ya, bahwa level dan growth rate of per capita income itu sebenarnya diawali dari faktor savings gitu ya. Dari faktor savings itu transmisinya ke savings dulu gitu. Nah, sehingga relasi antara savings ke long run level and growth of income inilah yang kemudian bahwa relasi antara inequality ke income and growth ini juga harus melalui saving sebenarnya. Ya, jadi relasi ini kan sebenarnya awal duluan, ada duluan ini ya, bahwa teori ini tuh ada, bahwa saving itu ya investasi lah. Kan kalau dalam makro itu kan saving itu sama dengan S sama dengan I gitu ya. Bahwa investasi ini yang menyebabkan long run growth gitu ya. Nah, ini teori duluan gitu ya. Inequality ke growth juga ada teori. Nah, sekarang digabungkan. Nah, karena ada ada dua teori ini kemudian ditransmisikan bahwa bisa nggak inequality itu kita transmisikan dulu ke savings gitu ya, dan growth. Nah, itu kira-kira ya. Jadi bahwa inequality nanti berinteraksi dengan income dan income growth itu nanti melalui growth rate, melalui savings rate gitu ya kira-kira. Nah, ini kan ini ya, ini di makro atau di ini mungkin sudah jelas ya, bahwa secara umum ya ada marginal saving rates ya, dan ini sangat dipengaruhi oleh level of income ya. Di level of income misalnya di sini ya, ini increasing marginal savings rate gitu ya. Nah, di gambar yang sebelah kiri ini ya, bagaimana ini kan income ya, ini savings gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada transfer nih dari masyarakat yang yang kira-kira relatif lebih rendah ya level of income-nya atau poor person ini kepada masyarakat kaya gitu ya. Maka gimana? Maka tentu saja akan semakin banyak uang atau pendapatan yang kemudian di saving ya, sebagai kompensasi dari terjadinya distribusi pendapatan dari yang miskin ke yang kaya ini ya. Nah, itu kira-kira ini namanya increasing marginal savings rate ya. Sebaliknya ya, di dalam situasi tertentu gitu ya, ini malah terjadi sebaliknya. Ada transfer ya, kalau ada transfer dari yang relatif poor ke yang miskin, ke yang relatif kaya, ini malah sebaliknya, saving itu saving ini malah decreasing gitu marginalnya gitu ya. Nah, kira-kira ada dua hipotesa seperti itu ya. Jadi kenapa seperti ini? Nah, ini ternyata sangat dipengaruhi oleh level of income-nya gitu ya. Jadi ada dipengaruhi kalau ada transfer ya, kalau ada transfer berarti kan ada inequality gitu ya. Nah, ada transfer income ini akan menyebabkan ternyata savings rate-nya itu juga akan berbeda gitu penangkapannya gitu, apakah bagi masyarakat miskin dengan masyarakat yang relatif kaya gitu ya, ini akan berbeda itu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kenapa itu penting gitu ya? Karena savings rate itu sangat dipengaruhi oleh level of income. Jadi marginal rate of savings itu sangat dipengaruhi oleh level income yang bersangkutan. Ya.
bagi masyarakat subsistence ya, jadi masyarakat yang low income gitu ya, mereka itu kan boro-boro mikir saving gitu kan, boro-boro mikir saving. Jadi kalau ada mereka itu kan cenderung kalau ada transfer atau ada income gitu ya, ada income tambahan, itu kan pasti ditransfernya kepada pada konsumsi kan. Jadi jarang ke saving kan. Ya orang konsumsinya masih pas-pasan atau kurang kemarin. Jadi kalau ada transfer itu kan pasti ditransfernya langsung ke konsumsi bukan ke saving. Sehingga inilah yang menyebabkan ini ya. Jadi marginal saving spread-nya masih rendah gitu. Jadi unable to save. Ini dalam subsistence level gitu ya. Ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu ada conspicuous consumption, bahwa sebaliknya masyarakat kaya juga gitu ya. Sama gitu ya. Kalau ada orang kaya itu kan biasanya juga lebih menyukai konsumsi gitu ya, meningkatkan ya tentu bukan konsumsi yang untuk kebutuhan pokok ya, tetapi yang konsumsi yang sifatnya luxury atau tersier gitu ya. Nah, kira-kira kalau masyarakat kaya juga dia cenderungnya average rate of saving-nya juga rendah gitu. Ya. Karena mereka juga cenderung berkonsumsi. Jadi antara yang subsistence dengan Confucius itu sama, marginal rate of savings-nya itu relatif decrease gitu ya kalau ada transfer gitu ya. Nah, ini yang penting. Jadi ada aspiration and saving. Jadi marginal savings rate itu decrease di masyarakat menengah. Ya, karena bagi masyarakat menengah mereka itu ingin meningkatkan level of economic statusnya ya, sehingga mereka menyimpan ada tambahan income itu ya, atau apapun gitu ya. Kemudian inilah yang menyebabkan marginal rate of saving-nya meningkat gitu ya, karena mereka ingin cenderungnya untuk meningkatkan economic status mereka gitu ya. Misalnya kalau masyarakat kelas menengah kan ada income naik ya nggak dikonsumsi semua, tapi diinvestasikan ke misalnya beli tanah atau beli saham, beli apa gitu ya, deposito. Karena apa? Ini untuk ya ini kan lumrahnya masyarakat sekarang nih, untuk pensiun, untuk apa gitu ya, untuk jadi marginal rate of saving itu terjadi biasanya di masyarakat middle income ya, di mana di situ ada aspirations ya, ada aspirasi untuk melakukan saving. Sementara di masyarakat miskin karena terlalu miskin itu cenderung nggak mau saving dulu, atau masyarakat kaya ya cenderungnya ingin kalau ada ini itu tidak saving juga, karena buat apa juga kan level income kayaknya sudah cukup, buat apa kita saving kalau hidup sudah cukup gitu ya. Nah, itu kira-kira ya antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya itu cenderung marginal rate of saving-nya itu rendah ya. Jadi yang tinggi itu adalah di masyarakat menengah karena ada aspirasi ya, ada namanya aspiration gitu ya. Ada motivasi untuk melakukan saving gitu. Nah, kira-kira summary-nya seperti itu. Jadi antara income dengan total saving ini hubungannya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau naik, ya income itu kalau naik, gitu ya, maka savings-nya pertama kali mungkin zero ya atau bahkan negatif. Gitu. Tapi kan dalam situasi tertentu, ya saving itu meningkat, gitu ya, meningkat bahkan positif dan meningkat, gitu ya. Nah, tetapi dalam periode tertentu gitu ya, bahkan ya sampai periode tertentu ini terjadi marginal savings rate-nya yang meningkat gitu ya, karena ada aspirasi tadi untuk meningkatkan level of income. Tetapi dalam situasi tertentu marginal savings rate-nya itu turun gitu ya, karena apa? Tadi sudah masuk ke zona nyaman itu, karena itulah saving sebagian, kita konsumsi sebagian, karena saving dengan ini pun sudah cukup gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah sebenarnya hubungan income dengan saving ini adalah refleksi daripada adanya dua karakter manusia ini. Ya, ada yang increasing marginal savings rate dengan decreasing marginal savings rate. Nah, inilah income dengan total saving ini hubungannya berarti kurvanya itu kurva apa ini ya,
ya tidak linear ya, tidak linear artinya ada titik optimumnya ya. Ada titik optimum di mana marginal savings rate itu turun gitu ya dengan apa kenaikan income ya. Baik ini income-nya ini cross section ya atau ini nih atau time series ya. Time series. Kalau kita analisa income-nya ini time series berarti satu Indonesia misalnya dengan dari tahun 40-an coba ya atau tahun berapa ada datanya sampai 2000 berapa? Sampai 2000 sekarang gitu ya. 2020. Benar nggak seperti ini ya? Atau cross section ini income misalnya Susenas gitu ya atau dengan total savingnya seperti ini nggak? Coba bisa diuji ya. Ini kan bisa dicek dengan model tadi itu ya. Dengan model apa? Pakai hubungan kuadrat gitu ya. Pakai model kuadrat ya. Berarti kalau kuadratnya negatif berarti seperti ini ya. Kalau apa kuadratnya ada yang negatif berarti ada turning point gitu ya. Betul nggak seperti itu? Ya, itu ya. Nah, jadi bagaimana sih dampak inequality terhadap saving dan growth? Nah ini ya, bahwa kita tahu tadi bahwa saving itu sangat akan mempengaruhi growth ya dalam apa steady state atau bahkan growth seterusnya gitu ya. Jadi kalau sudah steady state tidak ada lagi yang bisa meningkatkan growth itu kecuali savings gitu ya. Nah, sekarang bagaimana redistribusi mempengaruhi output income? Berarti kan redistribusi kan inequality ya, mempengaruhi apa income ini. Berarti kan inginnya kita itu inequality ke savings dan ke growth gitu ya transmisinya. Ya tidak langsung inequality ke saving atau apa inequality ke growth atau growth ke inequality, tapi inequality ke saving dan ke growth ya. Nah teori ini menyebutkan bahwa redistribusi itu kan upaya untuk transfer kan dari satu level satu kelompok orang ke kelompok orang yang tertentu atau upaya ya redistribusi itu upaya untuk mengurangi inequality gitu ya. Ini akan menyebabkan kenaikan savings gitu ya. Ya. Jika redistribusi ini move resources to higher saver. Jadi kalau redistribusi ini terjadi kepada orang yang yang tingkat savings-nya tinggi. Tingkat savings-nya tinggi ya. Jadi kalau ada upaya redistribusi atau apapun caranya kita ingin transfer wealth, kita ingin transfer satu resources itu ya. Ini bisa menyebabkan kenaikan savings kalau redistribusi ini kita arahkan kepada orang yang high savers atau marginal savings rate-nya yang tinggi, gitu ya. Nah, gini artinya, seperti ini artinya. Jika terlalu banyak orang yang miskin atau terlalu banyak orang yang kaya, berarti inequality tinggi ya, dan hanya sedikit middle class-nya, ya, maka redistribusi itu hanya akan menggeser resource itu kepada middle class ya dan akan meningkatkan savings ya. Nah, kalau terlalu banyak ada middle class, banyak yang kaya, banyak yang miskin dan hanya sedikit yang kaya, maka redistribusi itu akan mendestroy ya, akan mengurangi, akan melemahkan middle class sehingga tingkat savings itu akan berkurang gitu ya. Sehingga kalau dalam situasi seperti ini maka redistribusi ini tidak akan berdampak terhadap growth. Paham ya? Jadi kita itu harus melihat dulu gitu ya. Kalau ada program pemerintah atau ada program redistribusi, dilihat dulu karakternya seperti apa nih. Banyakkan orang miskinnya, bagaimana profil berarti kan profil masyarakatnya nih. Ya, gitu ya. Sehingga kita diarahkan ke mana gitu. Ya, jadi ini kan dasar policy juga. Kita itu ingin efektif kan ke growth gitu ya, ingin efektif ke growth, tapi tanpa melihat karakter masyarakatnya, tanpa melihat bagaimana level of inequality-nya, maka upaya-upaya itu
tidak akan menyebabkan terjadinya long term growth gitu ya, yang melalui savings ini. Ya, kira-kira seperti itulah inspirasi daripada kenapa kita penting gitu untuk melihat distribusi income-nya gitu ya, distribusi income-nya. Nah, bahkan ini juga ada aspirasi namanya ya. Jadi aspirasi kan tadi, aspirasi itu kan kalau yang savings rate-nya tinggi gitu ya di masyarakat middle income gitu ya. Jadi di chapter sebelumnya kan bahwa economic growth itu ya, economic growth itu kan savings itu ya, apa kemarin itu gimana? Saving itu depend on income ya. Nah, sekarang itu ternyata ada faktor yang lain yang menyebabkan savings itu. Apa itu? Namanya aspiration. Jadi inequality itu itulah yang terlihat kalau distribusi masyarakatnya kita bisa identifikasi ya. Jadi terlihat tuh bahwa savings itu ya juga tidak hanya dipengaruhi oleh income tetapi juga oleh level of aspiration ya, di mana level of aspirasi itu ya tergantung kepada inequality yang ada dalam masyarakat tersebut ya. Dan ini terlihat ya dalam kenyataannya bahwa jika masyarakat itu terlalu miskin ya, terlalu miskin atau namanya itu low income trap gitu ya, low income trap gitu ya, maka middle class itu cenderung mengakumulasi income ya, sehingga inequality akan ada terus. Paham ya? Kalau ada distribusi ya, kalau terlalu miskin ada distribusi misalnya ke orang miskin ya untuk mengurangi inequality gitu kan. Ya dia kan marginal savings rate-nya rendah. Ya. Ya, karena terlalu poor ini kan masuknya ke konsumsi saja kan. Ya. Sehingga kalaupun ada distribusi mau kemanapun itu distribusinya, maka middle class itu yang hanya mengakumulasi income itu ya, sehingga inequality akan tetap ada gitu, ada persisten gitu ya dalam jangka panjang. Jelas ya, kira-kira seperti itu. Nah ini seperti ini, bahwa savings rate itu di middle class itu tinggi ya, di middle class itu tinggi, dan di yang rich juga tinggi, yang poor yang di rich relatif tinggi tapi tidak setinggi middle class, yang di poor itu sangat rendah. Karena apa? Kecenderungannya kan ingin dikonsumsi semua kalau ada income tambahan ya, standard of living itu. Nah, jelas ya? Area istirahat dulu ya. Nah, ada transfer yang lain ya, bahwa tidak hanya level of savings atau apa sebutnya tadi marginal savings rate, ternyata bahwa ada hubungan antara income distribution ya dalam inequality itu dengan politics ya. Politics itu ya bukan politics pemilihannya, tapi politics of redistribution ya, atau political redistribution, bagaimana policy pemerintah ya melakukan insentif atau disinsentif ya kepada masyarakat gitu. Apakah pemerintah ini melakukan mempajak atau melakukan taxation itu kepada wealth-nya atau stock of wealth-nya, ataukah kepada margin-nya, kepada activity-nya, tidak kan?
Enggak, kalau aset, apakah asetnya atau income-nya gitu ya, sebut margin itu kan income kalau margin kan. Kalau stock of wealth kan berarti aset gitu ya. Nah, political redistribution itu seperti itu. Ya. Jadi pemerintah kan ingin melakukan upaya redistribusi ya supaya inequality-nya apa supaya ada dalam hal tanda petik keadilan gitu ya. Cuman kan banyak. Ada yang menteksnya itu asetnya, ada yang menteksnya itu income-nya, gitu ya. Nah, tetapi kan kenyataannya ya, pemerintah itu lebih sulit ya, lebih sulit melakukan redistribusi itu dengan melakukan taxation terhadap aset kan. Coba orang kaya, misalnya kita asumsikan semua di-tax nih sebesar taruhlah 5% semua, tapi berdasarkan aset, pasti pada nggak mau tuh orang kaya, enggak? Yang mereka mau kan pasti income-nya kan, atau change-nya kan, change-nya gitu kan. Nah ini yang lebih preferable lah dilakukan oleh pemerintah kan. Tiap aktivitas ekonomi kan, baik itu pembelian atau penghasilan gitu. Kalau pembelian kan melalui PPN gitu kan, pada pertambahan nilai atau apalagi barang mewah, apalagi dipajaknya lebih tinggi. Atau penghasilan, pajak lagi kan, itu kan margin namanya ya. Jadi increasing stock of wealth itu kan income ya, bahasa lainnya kan income ya. Jadi kan kalau aset kan stock of wealth kan aset ya, stoknya ya. Nah, pemerintah kan cenderungnya mempajak ini kan lebih mudah juga kan. Kalau pajak existing wealth tuh bahaya juga, orang pada gak mau tuh, bisa kabur tuh orang kaya di Indonesia ya. Oke ya. Nah, bagaimana? Maka marginal rate of tax on high income itu kan tinggi tadi ya. Ya. Maka karena tax itu diimpos terhadap margin ya, terhadap aktivitas ekonomi itu, maka mereka itu cenderung ya menyebabkan ya penurunan rate of investment. Ya karena aktivitas ekonomi ini dihambat karena banyak semua dipajaki nih. Semua ini kita jual dipajaki gitu kan, penjualan, kita beli dipajaki juga gitu kan. Benar nggak? Semua aktivitas ekonomi itu atau aktivitas investasi dipajaki semua. Ya. Maka lambat laun karena aktivitas yang dipajak itu adalah ya dengan tujuan ingin melakukan redistribusi ini semuanya dipajak itu adalah aktivitas ekonominya ya, maka kan aktivitas investasi kan berkurang kan, menurun kan. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan dalam jangka panjang ekonomi growth akan semakin lemah ya. Nah, orang kaya kan cenderung prefernya itu konsumsi kan daripada investasi ya. Dan karena investment mereka kan di tax juga. Jadi banyak hal nih ya. Jadi ini pilihan ya, pilihan politik nih, pilihan politik itu yang dipajak itu kan bukan wealth-nya ya, tapi apa itu aktivitas ekonominya ya, margin of wealth-nya atau income-nya kan, atau pembeliannya. Nah itu pun jadi bahaya karena menyebabkan aktivitas ekonomi kan semakin discourage gitu ya, semakin ada disinsentif ya. Kalau tidak ada aktivitas kan sehingga ekonomi growth akan melemah. Jadi hati-hati juga ya bahwa ternyata gitu ya income distribution itu ada hubungannya dengan political distribution gitu ya. Jadi how to reduce income distribution gitu kan, how to reduce inequality dilakukan political distribution. Tapi hati-hati, political distribution itu harus dipilih juga. Apakah melakukan insentif disinsentifnya ke siapa? Jangan-jangan upaya redistribusi secara politik ini akan justru menghambat perekonomian gitu ya, aktivitas ekonomi yang akan ujung-ujungnya nanti menghambat growth gitu ya. Nah, bahkan ada juga hubungan ya antara inequality dengan capital market ya, pasar modal. Jadi bukan hanya pasar saham ya, apapun ya sifatnya di pasar antara permodalan ya, antara bahkan tidak harus
tidak harus yang di BEI, tapi apapun ya, apapun aktivitas memberikan modal kepada yang lain ya. Nah, ini bagaimana? Ini ada hubungannya nggak ini quality ke growth juga? Nah, ternyata ada channel yang lain. Ini via capital markets ya. Jadi Anda juga bisa nih melakukan analisa transmisi inequality ke growth melalui channel ini, melalui channel capital market ini. Ya. Misalnya kita anggap ada dua jenis pekerjaan, ada yang skill dengan unskill ya. Di mana yang skill itu kan biasanya diupah lebih tinggi daripada unskill gitu ya. Nah, tentu saja untuk kita itu menjadi orang yang skill gitu ya, skilled labor, sehingga kita itu digaji lebih tinggi gitu kan, maka tentu kita itu harus melakukan investasi dalam human capital gitu ya, dalam human capital. Tetapi nih masalahnya di negara-negara tertentu atau biasanya low countries itu ya, capital market kan tidak sempurna. Jadi human capital itu tidak bisa dijadikan kolateral. Kejujuran di Indonesia kan atau apa ya sifatnya yang human capital gitu, bisa nggak dijadikan kolateral? Tidak bisa. Tapi kalau di negara yang capital marketnya sudah advance, apapun bisa termasuk human capital. Coba ya. Kalau kita ibaratkan misalnya ke Steve Jobs atau bukan Steve Jobs ya, Bill Gates gitu ya. Kira-kira cepat nggak Bill Gates tuh jadi kaya lagi? Kalau misalnya income-nya semuanya tarik. Jadi dinolkan gitu. Cepat kan? Cepat kan jadi kaya lagi kan ada human capital di sini. Artinya dan kapital itu makanya luar biasa kan kalau negara maju itu kan di pasar sahamnya itu kadang-kadang over value menurut kita loh ya, menurut kita. Kayak harga saham Apple, harga saham teknologi itu luar biasa naik tingginya gitu ya, di atas book value-nya sebenarnya. Kenapa itu dihargai tinggi? Karena ternyata human capital itulah yang jadi kolateralnya gitu. Ya. Jadi Gojek itu kan kenapa dihargai tinggi? Karena ya infrastruktur yang sifatnya non fisiknya itu kan. Ya. Jadi bukan human capital kalau itu berarti apa tuh data. Ya sebenarnya human capital juga kan ujung-ujung ke manusia juga. Ada data terkait manusia di situ kan. Ada terkait manusia di situ. Gojek itu kan kenapa dihargai atau Tokopedia atau Shopee misalnya. Ya orang itu kan cenderung sekarang itu investasi jor-joran kan ke apa buat cashback atau apa gitu ya. Ujungnya kan menarik pelanggan juga kan. Menarik pelanggan. Kita beli Shopee misalnya 1 triliun gitu kan. Disiapkan nih dana 500 miliar untuk cashback. Enggak? Cashback 500 miliar. Ditangkal Pak tadinya misalnya konsumennya 5 juta, dengan adanya cashback sebagai modal ini oleh Alibaba misalnya 500 miliar, ternyata konsumennya jadi dari 1 juta menjadi 5 juta, jadi 5 juta tadi jadi 2 kali lipatnya atau dari 20 juta, nah itu kemudian dijual lagi dengan valuasi yang lebih mahal. Jadi nah kenapa bisa seperti itu? Ya kalau capital marketnya itu sudah perfect gitu ya, sudah menghargai semua kapital gitu ya, tidak hanya yang kapital yang sifatnya fisik gitu ya, itu cenderung apapun kapital itu akan diakumulasi, akan di counting gitu ya, termasuk human capital ini ya. Nah, jadi kalau di negara yang capital marketnya belum perfect gitu ya, maka bagaimana? Orang miskin ini kan tidak bisa berinvestasi dalam human capital, mereka akan tetap miskin gitu ya, sehingga anak-anak mereka juga akan tetap memiliki low capital ya, low human capital. Nah, ujung-ujungnya kan low growth juga, ya. Jadi ini kalau Anda suka nih tesis ini nih ya, tesis terkait capital market atau apapun ya. Nah, ini ternyata seperti itu ada terus lingkaran setan gitu ya. Selagi capital marketnya itu tidak bisa mengcounting semua kapital menjadi sesuatu yang bisa dikolateralkan, yang menyebabkan value dari satu aset itu bisa dihargai lebih, maka kecenderungannya
orang itu akan investasi di human capital akan rendah, sehingga mereka akan tetap low gitu ya, low human capital, dan ujung-ujungnya low growth juga, gitu ya. Jadi ujung-ujungnya ketika capital market imperfect gitu ya, distribusi income itu distribusi income itu akan mengganggu gitu ya, mengganggu growth dalam jangka panjang gitu ya. Nah, ini contoh-contoh papernya nih. Ya. Ini paper Barrow ya 2000 ya. Barrow ini salah satu development ekonomis yang terkenal juga nih ya. Ada korelasi antara ini sebagai overview buat kalian ya kalau ingin disertasi terkait ini master thesis terkait ini ya. Ada korelasi antara inequality dengan growth ya, di positif ya. Findings-nya inverted U-shape function of net change inequality. Jadi tadi bahwa inequality itu akan sangat berhubungan dengan lower future growth rate ya. Ya ini kan berarti finding-nya suggest bahwa inequality itu buruk ya untuk growth di masa yang akan datang gitu ya. Ada juga political economy argument yang tadi itu ya. Hati-hati bahwa kalau ada inequality kan berarti ada politik untuk melakukan redistribusi. Tapi hati-hati juga politik redistribusi siapa yang didistribusinya? Benar nggak? Kalau yang diredistribusinya adalah yang kita sebut tadi margin ya atau change of income-nya, of asset-nya, itu bahaya juga karena akan menyebabkan growth itu kan kurang gitu ya. Kalau aset sih luar biasa tuh kalau bisa kita men-tax aset stoknya, tapi kan mau nggak pemerintah tuh orang-orang kaya di Indonesia tuh langsung ditarik pajaknya kayak kalau zakat kan bukan itu ya, zakat itu wealth loh. Kalau zakat ya wealth-nya loh kalau zakat tuh misalnya emas itu ya, harga emas sekarang kita punya emas 100 gram gitu ya. Dulu emasnya itu kan berapa? 500.000 gitu kan, 100 gram berarti berapa? Nah, sekarang 100 gram kali 1 juta sudah 100 juta. Tuh yang itu stoknya loh, wealth-nya. Kali 100 jutanya. Bukan pertambahannya, tapi kali 100 jutanya. Ya, itu bisa. Mau nggak model-model zakat kayak gitu kan? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Kayaknya nggak bisa deh pemerintah itu. Inginnya kan aktivitas ekonominya. Enggak. Kalau aktivitas ekonomi yang dihambat, ini kita kok orang baru mau masuk, orang kerja udah semuanya dipajak. Ini sekarang kan yang berlakukan seperti itu. Ya, Kementerian Keuangan yang dicari objek pajaknya semua aktivitas nih. UKM ada omset berapa kan aktivitas tuh. Omsetnya berapa juta, pajak itunya omsetnya bukan asetnya kan. Sementara tanah kan pajaknya sedikit. Ya, bukan. Jadi kita tuh rezim yang tadi saya sebut ya. Bukan rezim stock of wealth ya, tapi marginnya ya. Ya, jadi betul ya. Ini secara political ekonomi juga ini hati-hati juga gitu ya. Kita itu harus concern ke sana juga. Ya, ada wealth effect argumen bahwa semakin tinggi inequality maka future wealth growth juga akan semakin turun ya. Sehingga lower growth rate-nya semakin rendah. Nah ini sama, ujungnya sama ya. Jadi ujungnya itu sama ya bahwa inequality itu akan menghamper growth ya, akan menyebabkan level of growth rate in the long term gitu ya semakin menurun gitu ya. Nah ini juga ya hasil dari misalnya Alesina and Perotti dan Barrow juga ya bahwa bahwa ada hubungan antara Gini coefficient dengan economic growth gitu ya. Nah kalau Barrow misalnya hubungannya yang tadi itu ya, yang inverted curve itu ya, yang Barrow itu kan dari Gini dengan economic growth gitu ya. Nah ini kira-kira hubungannya seperti ini ya. Ini Gini growth-nya dengan income growth-nya. Nah, kira-kira hubungannya inverted U ya. Ini dalam jangka panjang gitu ya.
Ya sama ya, ini Baro juga. Ini Perotti ya, Perotti variable dengan Baro ini. Ya, kembaran mereka ini. Hasilnya mirip ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti itu, bahwa perubahan inequality atau perubahan inequality sangat berhubungan dengan associated growth. Apa tuh? Change inequality itu atau apa? Ya, ini kan political redistribution kan. Kita tahu inequality ada tujuan kita melakukan redistribusi pendapatan sehingga ada transfer pendapatan. Nah, ini bahaya juga gitu ya. Kita men-tax tadi ya, men-tax income itu bahaya juga, men-tax activity akan bahaya juga karena long term growth-nya juga akan semakin tinggi ya. Ya, sehingga kebanyakan bahkan itu dianggap no evidence that increase inequality bagus bagi pertumbuhan gitu ya. Bagus bagi pertumbuhan. Tidak ada. Jadi teori apa tadi trickle down effect itu sebenarnya bisa dicek gitu ya. Kenapa itu kok inequality itu ditoleransi gitu kan? Kenapa ditoleransi? Jadi kan perubahan paradigma yang mendasar banget kan. Ketika tahun 60-an, 70-an kan dalam tanda petik itu kan mentoleransi inequality gak apa-apa ya. Widen gitu kan, semakin melebar gak apa-apa, nanti juga ada trickle down. Ternyata ini evidence-nya nggak ada. Bahwa itu sangat buruk gitu, sangat berdampak dalam long term growth ya. Tetapi ya, ini hati-hati dalam dalam riset itu kadang-kadang ini juga ya, objektif juga ya. No evidence itu bukan berarti baik atau buruk ya, tapi apakah inequality itu baik atau buruk bagi growth? Ini sebenarnya perlu riset ya, tambahan dalam mikrodata. Ini sebenarnya banyak juga. Ya. Amin misalnya nih mau melakukan riset kajian, ini kan ini nih. Oh, ini kan hanya korelasi nih. Enggak. Ini kan bukan terkait baik dan buruk, ini hanya korelasi saja antara inequality dengan dengan growth gitu ya. Tetapi bad or good ya, bad atau good itu tentu harus dilihat dengan kajian yang sifatnya lebih mikro lagi. Ya. Mikro misalnya melakukan survei atau Susenas tadi ditangkap inequality-nya berapa. Kalau ada transfer misalnya BLT ke masyarakat miskin, betul nggak nanti sekarang Susenas 2018 misalnya ada BLT, tahun 2020 bagaimana? Itu yang pertama kan levelnya dulu. Yang kedua bahkan survei mikronya kan bisa seperti ini ditanyakan. Ini mereka merasa lebih nyaman nggak? Merasa adil nggak kalau uang ini ditransfer ke mereka, ke golongan masyarakat yang lain? Itu kan menyangkut baik dan buruk gitu ya. Dan apakah nanti level of growth-nya juga akan meningkat. Nah ini lebih kalau untuk bad or good itu kan bukan dijawab dengan ini ya, dengan korelasi, tapi harus surveinya survei mikro ya. Jadi ini research gap nih sebenarnya ya. Research gap dari Barro gitu ya dan Perotti ini untuk bisa kita lakukan nih dalam level mikro ya. Dalam level mikro apakah inequality itu good or bad for growth ya. Oke. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sesuatu yang bisa didiskusikan, silakan. Enggak, kecepatan enggak saya ini? Mudah-mudahan enggak ya. Sederhana sih Pak, pengen nanya Pak. Ya. Kalau secara kalkulasi mungkin kemiskinan itu bisa dihilangkan ya Pak, tapi apakah memang ketimpangan itu juga bisa dihilangkan Pak? Sementara kan ketimpangan itu bukan sebatas mungkin yang kaya dengan yang miskin, mungkin di antara orang atau masyarakat yang berpendapatan menengah pun bisa terlihat ketimpangan seperti itu Pak. Apakah memang ketimpangan itu sifatnya sama kayak kemiskinan yang mungkin dalam hitungan tuh bisa dihilangkan, sementara ya tadi saya bilang ketimpangan itu bukan hanya sekedar orang kaya dengan orang miskin, namun ketika orang miskin itu pun hilang, orang kaya dengan orang menengah pun masih bisa ada ketimpangan seperti itu Pak. Kalau menurut Bapak seperti apa? Ya banyak ya. Itu sebenarnya ada konsep within and between ya.
Yang barusan antara orang menengah itu ada ketimpangan, itu namanya within inequality. Jadi inequality di antara mereka gitu ya. Benar nggak? Ada juga between. Between itu antara orang miskin dengan orang kaya, berapa itunya. Ya. Jadi memang kalau ketimpangan, kalau inequality itu kuliah yang lalu kan sebenarnya saya udah, ya ini nggak masuk ya. Ada videonya tuh, Min. Jadi inequality memang itu faktor yang dari intrinsiknya ada, memang ada pilihan juga, faktor pilihan ya, di samping akses ke resources itu ya. Dan di samping pilihan ada juga memang karena faktor-faktor yang sifatnya memang aksesnya itu yang masalah akses ya, akses to resources gitu ya. Sehingga mau tidak mau kan tidak ada yang inequality-nya itu nol gitu ya. Nggak ada itu. Cuman kan ada level of toleransinya gitu kan, ada toleransinya gitu. Levelnya tuh berapa? Ya. Kalau secara kualitatif mungkin kalau di perumahan tuh ya rumah itu segimana sih secara ini kalau ingin dianggap standar itu kan, gaya hidupnya seperti apa atau apanya, atau minimum gitu ya, sebenarnya bukan level of karena gini loh sebenarnya ya, yang pertama itu kan subsistence subsistence levelnya dulu yang keluar. Nah kalau misalnya antara inequality di antara masyarakat kaya itu tidak ada masalah. Misalnya high income kan level inequality itu kan tidak ada masalah ke sosial, tidak ada masalah yang sifatnya kemanusiaan. Secara manusia itu tidak ada masalah. Jadi yang jadi masalah inequality itu satu terkait humanity-nya gitu ya. Humanity-nya. Yang kedua masalah keadilan, berarti masyarakat pemerintah atau rezim itu mungkin tidak adil gitu ya. Malah menginikan yang lain atau sektoralnya ya. Yang ketiga yang masalah ini ya, bahwa inequality itu nanti kecenderungannya akan hamper ya, akan mereduksi performa ekonomi yang lain ya, yang kita bahas hari ini. Jadi gitu. Jadi sebenarnya yang harus yang secara mutlak itu harus nggak ada itu level of income-nya gitu ya, atau kualitas pembangunannya seperti SDGs gitu ya, kayak zero hunger gitu ya, itu yang memang harus awal. Tapi kan kalau ada inequality between middle income atau inequality between inequality within middle income group atau inequality within konglomerat itu nggak ada masalah. Kalau itu kan pasti ada, benar nggak? Nah, Siapa? Secara moral gitu ya. Jadi yang masalah itu yang tadi ya, secara moral, yang kedua secara justice ya, keadilan, yang ketiga adalah masalah yang kita bahas hari ini, bahwa inequality itu ternyata sangat mempengaruhi terhadap performa makroekonomi yang lain. Makasih, Pak. Silakan, ada yang mau didiskusikan yang lagi. Menarik nggak development economics nih? Saya tanya, Mas Bagus. Menarik, Pak. Saya ini dulu orang S1-nya itu monetary economics ya, finance. Ya, bank, lembaga keuangan gitu ya, di IPB juga, di IE. S2 saya lebih ke finance kan, international finance, ada capital flow, dan segala capital marketing gitu-gitulah. Nah, saya S3 ini masuk ke development economics, kok saya tuh baru ngerasa ya, saya tuh belajar ekonomi gitu loh. Ya, saya belajar ke Profesor Klassen itu yang kemarin baru minggu lalu meninggal ya. Kok betul ya ekonomi itu tidak hanya berbicara level gitu ya, tidak hanya berbicara stock of wealth, stock of income kita, tidak bagaimana. Nah ini inequality ini ya, belum lagi sosialnya, belum lagi secara lingkungannya nanti ya, sustainable development goals ya. Ya, SDGs itu kan sebenarnya ini ya salah satunya, inequality aspek ini yang belum ini ya, yang belum jadi PR lah ya, baik inequality between countries itu ya, atau within tadi itu, within countries ya. Jadi itu karena apa? Ujung-ujungnya nanti menyebabkan hampering growth ya.
Nah, COVID ini sebenarnya bagus tuh ya. Jadi ini kualitinya orang nggak dulu nggak bisa gerak, orang apa dulu orang ada yang bisa gerak, ada yang nggak bisa gerak, sekarang nggak bisa gerak semua kan. Jadi mungkin mestinya ya reducing inequality dari sisi teknologi akses. Enggak, akses teknologi dengan COVID ini coba lihat. Yang tadinya sekarang reduce access to teknologi ya. Sekarang ini ada COVID kan orang mau gak mau, yang mau bisa, mau gak bisa gitu kan, harus akses terhadap teknologi kan. Jadi inequality aspek dalam hal teknologi itu semakin reduce kan. Jadi yang tadinya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, mungkin mau tidak mau sekarang harus akses ke Zoom, ke apa gitu kan. Jadi suatu hal yang memaksa gitu ya. Ya itu penting juga, itu banyak hikmahnya sekali gitu ya, adanya COVID ini ya. Jadi orang itu sekarang lebih melek teknologi, efisiensi juga kan bisa kerja bisa cepat gitu ya. Akses teknologi, akses informasi dan seterusnya dengan COVID ini dipaksa gitu itu level inequality-nya rendah. Pak, izin bertanya. Kan? Saya Liu, Pak. Ya. Terkait ini, Pak, terkait hubungan income dengan inequality yang tadi Bapak jelaskan yang dari 3 step itu ya, Pak. Pada step ketiga kan ada kompensasi dari step kedua, di mana income itu kan kembali disalurkan ke seluruh sektor itu ya, Pak. Ya. Berarti ketika ada penyaluran kembali itu, sektor yang emang udah unggul di step kedua, berarti kan ketimpangannya semakin tinggi ya, Pak, atau bagaimana? Nah, gimana? Sektor yang sudah unggul? Kan ini Pak, ada 3 step itu ya Pak. Ya. Nah di step kedua kan ketimpangan itu berasal dari memang ada beberapa sektor yang sudah maju gitu. Ya. Lalu di step ketiga itu kan ada kompensasi ya Pak. Ya. Dari situ. Nah kompensasi itu kan income-nya itu disalurkan ke seluruh sektor. Nah kalau misalkan seluruh sektor itu dapat penyaluran lagi, berarti sektor yang memang sudah maju di step kedua, berarti makin banyak dong Pak kekayaannya gitu atau income-nya. Jadi apakah step ketiga ini memang sumbernya yang paling besar untuk inequality itu ya Pak? Mohon penjelasannya. Iya, jadi kan gini, dalam pembangunan kan sebenarnya levelnya dulu yang harus naik ya. Jadi kan kalau kita bicara poverty, inequality, ya, sebenarnya yang paling utama itu moving forward poverty-nya dulu. Ya, jadi jangan sampai nih inequality itu terlalu menganga. Yang miskin sekali, yang kaya banget gitu kan. Sementara yang kaya ini makannya sampai dibuang-buang gitu kan. Bahkan bukan hanya orang kaya, middle class aja kan sekarang di KFC di mana kan kita makan atau di Sabta gitu. Banyak yang sementara yang miskin itu makan aja sehari susah gitu kan. Nah itu yang pertama, jadi levelnya dulu yang harus, jadi concern inequality itu jangan sampai ada orang yang betul-betul miskin yang dicirikan dengan gap-nya itu yang terlalu tinggi ya. Itu yang pertama sebenarnya. Yang kedua adalah bagaimana mereduksi itu gitu kan. Mereduksi itu ya dengan ya salah satu mazhabnya ini mazhab yang dulu ya. Jadi memang ini mentoleransi ya. Kan sebenarnya step 2 ini sebenarnya ya. Step 2 ini mentoleransi adanya inequality kan. Benar nggak? Mentoleransi adanya, nggak apa-apa ada inequality, nggak apa-apa. Karena apa? Yang duluan maju kan manufaktur ya kalau dulu kan, bukan software desainnya, manufaktur atau engineering gitu ya. Yang duluan maju atau pertambangan, ya, ekstraksi gitu ya, apapun atau finance dulu kan faktor 88, faktor itu yang penting maju dulu lah ini. Nah setelah itu maksudnya yang ketiga itu ya, ada kompensasi. Kompensasi itu bukan oleh pemerintah, kompensasi itu natural gitu ya. Dari sektor pelaku-pelaku di sektor itu dengan income yang lebih naik, walaupun inequality nanti juga pasti dibelanjakan kepada orang-orang atau yang sektor-sektor ya yang tadinya belum maju gitu kan, belum ketinggalan gitu ya.
sehingga ujung-ujungnya nanti inequality akan berkurang gitu. Jadi bukan masalah tadi apa sih maksudnya orang sektor yang apa tadi? Saya tuh Pak berpikirnya dari pemahaman tadi yang saya tangkap di step 3 ini kompensasinya itu melibatkan pemerintah gitu. Ketika sektor yang udah maju dapat distribusi lagi, berarti kan makin banyak ya Pak wealth-nya gitu. Iya. Ya bisa sebenarnya prosesnya itu dua ya. Jadi kompensator itu prosesnya bisa oleh natural ya, bisa oleh mekanisme pasar gitu ya, karena mereka punya income kan. Misalnya di satu desa nih, ada orang yang sebagian bertani gitu ya, sebagian kerja di Jakarta sebagai misalnya di sektor manufaktur atau finance gitu ya. Nah kan yang ini penghasilannya tidak naik gitu ya, petani nggak relatif naik atau nggak terlalu naik lah gitu ya. Untuk ini langsung jadi jutawan gitu kan. Nah kan orang kan langsung dibawa ke desa. Nah mekanisme pasar itu artinya mereka itu membelanjakan ke tetangganya kan, membelanjakan ke warung-warung terdekatnya. Itu maksudnya trickle down effect itu yang pertama. Yang kedua itu yang kita sebut tadi political redistribution. Kalau ini diinjus oleh pemerintah. Yang tadi market. Kalau tadi kan market kan, secara natural inequality itu akan turun juga dengan proses mekanisme pasar kan. Tetapi bisa juga ada political redistribution. Nah, ini kan mereka nih sudah kaya nih, yang orang desa yang bekerja di manufaktur atau di finance gitu kan, dan seterusnya. Harus dipajak nih, misalnya ya. Harus dipajak. Cuman dipajak mananya? Wealth mereka atau aktivitinya. Nah, masalahnya kan nah ini bagi Anda yang bekerja di pajak nih. Nah, sekarang kan yang dipajak itu aktivitinya kan, bukan wealth-nya kan? Jadi prosesnya dua ya, bisa sifatnya natural ya oleh mekanisme pasar, bisa memang itu di-induce ya, dipromosi, dilakukan atau diimpose ya oleh pemerintah dengan political redistribution tadi ya, political redistribution tadi. Paham ya? Jadi ya, paham, Pak. Jadi bukan mereka semakin ini. Jadi bisa mereka itu oleh diri mereka sendiri dengan proses belanja gitu ya. Ya dengan smoothing adjustment sektoral itu, sektoral adjustment, bisa juga dengan diimpose oleh pemerintah, mereka itu dipajak kemudian ya, pajak kemudian. Itu kira-kira. Terima kasih Bapak. Silakan, ada lagi? Sayang kita nggak bisa di kelas ya. Kalau di kelas kan lebih. Rata-rata sudah punya ini ya, topik tesis ya. Nah, sebagai gambaran nanti minggu depan atau pertemuan nanti kita juga akan bahas aspek yang lain ya. Saya tadi kemarin kita sudah bahas growth inequality, sekarang inequality. Minggu depan kita bahas ini ya, development and climate change ya, ke lingkungannya ya. Ini kita bahas di disertasi saya lah ya. Nanti kita how to do research in sustainable development context ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita bisa akhiri kuliah kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau yang perlu diskusikan, kita akhiri kuliah kita sampai di sini. Lumayan juga 1,5 jam nih saya bicara sendiri. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.